Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan Wilayah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema Perencanaan Pembangunan Wilayah. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya, Ziratun Khair, yang kedua Armiko Geri Avandi, yang ketiga Muhammad Afiq Alfian, dan yang keempat Izatul Ifadah. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan adalah upaya untuk mengarahkan dan mengelola perubahan sosial, ekonomi, dan fisik sebuah wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di wilayah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Kaitan perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena perencanaan adalah bagian dari pengambilan keputusan. Suatu rencana dapat dilaksanakan apabila telah diterima oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, diperlukan proses interaktif antara semua yang berkepentingan dengan rencana tersebut melalui proses pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk mempertimbangkan semua hal-hal yang berpengaruh terhadap rencana atau dengan kata lain, memilih tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Poin yang ketiga yaitu langkah-langkah perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan tujuan umum dan tujuan yang lebih spesifik dan terukur terkait dengan masalah. Yang ketiga yaitu identifikasi kemungkinan kendala. Dan yang keempat yaitu proyeksi situasi masa depan. Dan yang terakhir yaitu pembangkitan dan evaluasi berbagai tindakan alternatif dan pembuatan rencana yang disukai yang dalam bentuk generik dapat mencakup pernyataan atau strategi kebijakan serta rencana definitif. Poin yang keempat yaitu tujuan dan manfaat perencanaan wilayah. Tujuan yang pertama yaitu perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan atau a way to anticipate and offset change. Yang kedua yaitu perencanaan memberikan pengarahan atau direction kepada administrator maupun non-administrator. Tujuan yang ketiga yaitu perencanaan juga dapat menghindari atau setidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan atau wasteful pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Dan yang terakhir yaitu perencanaan menetapkan tujuan dan standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan tersebut itu masih diizinkan. Yang kedua yaitu perencanaan wilayah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan prasarana. Kemudian, lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu cangkupan bidang perencanaan wilayah. Ada 4. Yang pertama, sub bidang perencanaan ekonomi sosial wilayah. Dalamnya yaitu ada ekonomi sosial wilayah, kedua ekonomi sosial perkotaan, kedua ekonomi sosial perdesaan. Yaitu sub bidang perencanaan tata ruang atau tata guna lahan. Beberapanya yaitu tata ruang tingkat nasional, 2 tata ruang tingkat provinsi, 3 tata ruang tingkat kabupaten atau kota, 4 tata ruang tingkat kecamatan atau desa,
Dan yang kelima, rencana rinci atau lebih detail pengguna lahan untuk wilayah yang lebih sempit. Ketiga juga perencanaan lingkungan, perencanaan permukiman dan perumahan, dan yang ketiga perencanaan transportasi. Oke, yang terakhir yaitu sub bidang perencanaan proyek. Ada beberapa, yaitu perencanaan lokasi proyek dasar, 2 perencanaan lokasi proyek pendidikan, 3 perencanaan lokasi proyek rumah sakit, 4 perencanaan realistis, dan untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan ada 3. Yang pertama yaitu jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup ada 3, yaitu rencana strategis, 2 rencana taktis, ketiga rencana terintegrasi. Kedua, rencana berdasarkan tingkatan. Berdasarkan tingkatan ada 3 juga. Yang pertama rencana induk, kedua rencana operasional, ketiga rencana harian. Dan yang terakhir yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Ada 3 juga. Yang pertama rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Permasalahan dalam perencanaan wilayah. Ketidakmerataan persebaran penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia ini erat kaitannya dengan tingkat hunian atau kepadatan penduduk. Di Indonesia, kondisi persebaran penduduk tidak merata, baik persebaran yang terjadi antar pulau, antar provinsi, kabupaten maupun antar pedesaan. Akibat tidak merataan persebaran penduduk ini dapat terjadi banyak masalah kependudukan dan juga sosial ekonomi. Misalnya, berakibat pada luas lahan pertanian yang semakin sempit di Pulau Jawa, karena lahan pertanian banyak dijadikan sebagai pemukiman dan lahan industri. Selanjutnya, keahlian yang dibutuhkan dalam perencanaan wilayah. Keahlian yang dibutuhkan menjadi 2 jenis. 1. Keahlian dalam urusan analisis atau metode dalam perencanaan wilayah. Yang kedua, keahlian dalam sektor sesuai dengan apa yang direncanakan, misalnya ahli dalam masalah transportasi atau sektor-sektor lainnya, misal industri, perdagangan, dan jasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penjelasan. Seorang perencana wilayah juga harus menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perencanaan wilayah, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Substansi. Bagaimanakah tingkah laku manusia dilihat dari sisi spesial. 2. Metode. Tata cara yang dilakukan oleh manusia di setiap proses penyusunan. 3. Alat. Segala teknik atau cara analisa yang digunakan untuk manusia untuk membantu dalam upaya memaksimalkan metode perencanaan. Every week is fashion week for me.